Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan tidak pernah bosan saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan kalian, karena memang untuk menghindarkan kalian dari bahaya COVID-19. Kemudian untuk materi kita sampai di bab 2, yaitu adalah peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Ketika berbicara mengenai proklamasi kemerdekaan, kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Itu pasti akan kalian dapatkan entah itu di SMP ataupun sekarang sampai di SMA. Kalian akan selalu mendapatkan materi mengenai Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu sebenarnya terjadi kan karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian kenapa kok sampai terjadi perbedaan pendapat? Itu tidak terlepas dari berita kekalahan Jepang terhadap sekutu, sehingga di Indonesia terjadi yang namanya adalah vacuum of power atau kekosongan kekuasaan yang oleh golongan muda, antara lain adalah Soekarni, kemudian ada Malik, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Wikana, itu mengusulkan agar secepatnya dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi oleh golongan tua, yaitu adalah Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, usulan dari golongan muda tersebut akhirnya ditolak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, karena memang situasi di Jakarta waktu itu masih belum kondusif. Sementara golongan muda sendiri itu menghendaki agar proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian karena terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat, kemudian golongan muda akhirnya mengamankan Soekarno dan Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok, itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kenapa kok Soekarno dan Hatta ini diamankan di Rengas Dengklok? Karena memang Rengas Dengklok ini adalah tempat yang cukup strategis, di mana dekat dengan markas peta, kemudian lokasinya juga bisa dipantau dari segala penjuru, sehingga kalau ada tentara Jepang yang datang ke Rengas Dengklok itu bisa dipantau oleh golongan muda. Kemudian setelah diamankan itu pada tanggal 16 Agustus 1945, itu Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kemudian di Jakarta itu Ahmad Subarjo itu adalah wakil dari golongan tua, dan Wikana adalah wakil dari golongan muda, mencapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian Laksamana Muda Maeda bersedia rumahnya dijadikan sebagai tempat perundingan, dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi, serta Laksamana Maeda menjamin keselamatan dari tokoh-tokoh perumus teks proklamasi. Kemudian setelah tercapai kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, sehingga Soekarno dan Hatta kemudian dijemput dan dibawa ke Jakarta, sampai di Jakarta pukul 17.30 atau setengah 6 sore, setengah 6 petang. Kemudian selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi kemerdekaan.
status quo antara Jepang dengan sekutu yang mengakibatkan Jepang tidak mengizinkan adanya proklamasi kemerdekaan, karena memang ketika Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang tidak berani memberikan pernyataan kemerdekaan terhadap Indonesia, karena memang posisi Jepang sendiri kalah dalam Perang Dunia Kedua, sehingga Jepang harus tunduk, harus mau mengikuti arahan dari sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Kemudian tidak adanya kesepahaman antara Jepang yang dimana adalah Mayor Jenderal Nishimura dengan Soekarno, akhirnya membuat Soekarno tetap melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jadi dengan tidak diizinkannya oleh Jepang, justru semakin membuat Soekarno semakin bersemangat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian Soekarno bergegas kembali ke rumah Laksamana Maeda, yang dimana di rumah Laksamana Maeda sendiri sudah ditunggu oleh para anggota PPKI. Kemudian untuk proklamasi, teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Jadi untuk teks proklamasi itu dirumuskan oleh Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Perumusan teks proklamasi disaksikan oleh golongan muda, yaitu adalah Soekarni, kemudian BM Diah, dan juga Sudiro. Soekarno menulis konsep teks proklamasi, rumusan teks proklamasi pada secari kertas atau yang kita kenal dengan bukti otentik. Jadi asli tulisan tangan dari Soekarno. Kemudian terjadi perubahan kalimat pada susunan teks proklamasi ketika diketik oleh Sayuti Melik. Jadi yang mengetik pada teks proklamasi itu adalah Sayuti Melik. Yang dirubah itu adalah kata tempo, itu diganti menjadi tempo. Kemudian tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian untuk waktunya itu adalah tahun 05 itu adalah tahunnya Jepang, sehingga karena kita masih dalam pengaruh Jepang, maka kita menyesuaikan pada waktu itu adalah tahun 05, itu adalah tahunnya Jepang. Jadi Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian untuk detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan atau dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pelaksanaannya, jadi setelah membacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih hasil jahitan dari Ibu Fatmawati selaku Ibu Negara, dengan petugas pengibar bendera adalah Suhud dan Latif Hendra Ningrat, dengan disaksikan oleh hadirin, dan diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan dari Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Kemudian penyebaran berita proklamasi kemerdekaan itu dilakukan oleh para pemuda dengan memanfaatkan media komunikasi dengan penyebar pamflet, kemudian surat kabar ke penjuru kota, kemudian juga menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui radio yang sempat dilarang oleh militer Jepang, akan tapi itu tidak menghalangi bagi para pahlawan untuk tetap menyebarkan berita bahwa Indonesia sudah merdeka. Bahkan sampai kantor berita Domai yang juga sempat ditahan oleh Jepang, akan tapi justru kita mendirikan kantor berita lain dengan memanfaatkan kelengahan Jepang serta memanfaatkan akses fasilitas-fasilitas yang ada di kantor berita Domai tanpa sepengetahuan dari tentara Jepang. Kemudian juga melalui surat kabar, antara lain adalah ada Suara Asia itu yang ada di
Surabaya, serta ini tidak terlihat itu adalah surat kabar Cahaya yang berada di kota Bandung. Kemudian dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan itu adalah dilaksanakan rapat raksasa di lapangan Ikada atau sekarang menjadi lapangan Monas, di mana pada rapat raksasa di lapangan Ikada juga mendapatkan tekanan dari Jepang, akan tetapi berhasil dilaksanakan dengan aman, tertib, walaupun hanya berlangsung kurang lebih hanya 15 menit saja. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku raja dari Yogyakarta, juga mengakui bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah makna dan arti proklamasi kemerdekaan. Makna dan arti dari proklamasi kemerdekaan antara lain adalah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka, baik secara de facto maupun de jure. Kemudian puncak sebagai perjuangan rakyat Indonesia hampir 350 tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian dari segi hukum, proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional Indonesia dan menghapuskan tatanan hukum nasional atau kolonial Belanda. Kemudian dari segi politik dan ideologi, proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara RI yang berdaulat, merdeka, serta berdaulat penuh. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga kalian paham. Kemudian pesan saya, tidak lupa untuk kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, selalu menetapkan melaksanakan protokol kesehatan. Demikian materi kita hari ini, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.